EU Bab 1 Langitnya biru. Dan aroma tanah yang kaya dan bersahaja terbawa oleh angin musiman. Satu pemandangan itu masih datang padanya ketika dia menutup matanya. Karena tidak pernah bisa dilihat lagi. Itu jauh lebih berharga. Masa lalu adalah masa lalu. Dia mendongak hanya untuk melihat langit hitam. Bukannya bau tanah. Bau darah ada di mana-mana. Apakah itu bau musiman? Tidak. Hanya ada musim dingin yang berulang dan membekukan yang membuat dunia hampir tidak dapat dihuni. Nama, Kim Sung-in. Nama lain. Pahlawan 2 jumlah mantra. 97 nilai mantra. 9 Sung-in memikirkan catatan kemampuannya di benaknya. Yang awalnya tidak banyak. Tetapi sekarang menjadi komprehensif. Di antara status-status itu, dia memeriksa satu status spesifiknya. Tingkat kelelahan. 88 aku tahu itu. Gumamnya sambil memeriksa tingkat kelelahannya di bagian bawah. Itulah mengapa tubuhku terasa sangat berat. Tingkat kelelahan menunjukkan representasi numerik dari kondisi kebugarannya saat ini. Dengan 0 berarti kondisi fisiologis terbaik dan 100 berarti sebaliknya. 88 cukup tinggi. Pantas saja tubuhnya terasa seberat kapas yang basah kuyup. Orang normal bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka dalam keadaan seperti itu. Sung-in menghela nafas saat dia melihat sekelilingnya. Yang bisa dia lihat hanyalah mayat monster. Tumpukan mereka dari kejauhan. Itu adalah mahakaryanya. Buk, buk, dia mendengar langkah kaki di kejauhan. Dan satu set terdengar sangat familiar. Kalian sangat cepat. Dia bersikap sarkastik. Mereka pasti telah memperhatikan pertarungan itu. Tetapi mereka masih sangat terlambat. Dia menyadari itu adalah strategi mereka untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Itu berarti semua monster itu hanyalah umpan. Inilah akhirnya. Dia pikir ini akan menjadi yang terakhir. Tapi itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Alasannya sudah jelas. Tidak ada lagi alasan untuk melawan. Sekarang, Sung-in berdiri dari tumpukan monster mati. Sudah waktunya untuk mati. Pahlawan. Itu adalah nama lain dari Sung-in. Gelar itu berasal dari kemampuannya. Yang meningkatkan kerusakan fisik dan magisnya sebesar 20% dan mengurangi kerusakan yang akan dia terima. Namun, itu bukan hanya nama lain untuk Sung-in. Kekuatan mantra kelas 9. Apakah ada kebangkitan ajaib seperti itu? Untuk pria sepertimu. Mungkin. Itu mungkin saja. Tidak. Itu harus mungkin. Apakah menurutmu dia bisa memulihkan dunia kita? Dia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang mereka maksud. Tidak. Dia tahu apa artinya tetapi tidak bisa mengerti. Mereka menuntut banyak hal darinya. Mereka berkata, Sung-in, kamu adalah harapan kami. Kau tahu apa itu pahlawan? Orang yang bisa menyelamatkan dunia. Anda harus menganggap diri Anda seorang pahlawan. Kamu mengerti maksud Mama, kan? Itu adalah ibunya. Dia adalah anak yang baik. Dan pada satu titik, dia menganggap dirinya seorang pahlawan. Kamu adalah pahlawannya. Tolong, tolong, selamatkan dunia ini. Pak Kim, kamu adalah satu-satunya sekarang. Pahlawan, pahlawan, pahlawan. Itu hampir membuatnya gila. Berhenti memanggilku seperti itu. Apakah Anda tidak bosan dengan kata itu? Sudah sekitar 40 tahun yang lalu ketika monster pertama kali muncul. Banyak kebangkitan magis seperti dia telah menjadi pahlawan saat mereka melawan monster. Monster-monster itu terlalu banyak dan memang sangat kuat sehingga bahkan para pahlawan dengan kekuatan magis itu pun berjuang. Orang-orang membutuhkan pahlawan yang lebih kuat. Dan Sung-in adalah salah satunya. Pahlawan. Pantatku. Dia jatuh ke tanah dan melihat ke atas. Tetapi hanya langit yang gelap dan keruh yang terlihat olehnya. Pandangannya perlahan mulai kabur. Fafnir. Seorang pahlawan kuno. Seekor naga yang dibunuh oleh Sigurd. Tapi Fafnir adalah nama panggilan untuk raksasa berkepala naga. Yang telah membunuh begitu banyak pahlawan manusia. Perang menjadi menguntungkan bagi monster.
Bahkan Sung In harus melawan raksasa itu selama 3 tahun berturut-turut, meskipun dialah yang sering mundur. Fafnir tidak bisa dikalahkan dengan mudah oleh manusia manapun. Meskipun kamu adalah musuhku, aku mengagumi kekuatanmu, kata Fafnir. Itu tidak terlalu mengejutkan. Untuk monster seperti Fafnir, apapun yang dia lakukan tidak terlalu mengejutkan lagi. Dia hampir seperti setengah dewa. Mampu berbicara bahasa manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya yang lain. Banteng. Sehte. Mulut Sung In. Apakah kamu juga berpikir aku seorang pahlawan? Kamu memang pahlawan. Kamu pantas mendapatkan gelar itu. Meskipun itu dari orang lain, kata Fafnir. Pahlawan yang diciptakan oleh orang lain. Dia terdengar seperti dia tahu segalanya. Jelas. Dia tahu tentang Sung In. Karena dia pasti telah memata-matai dia sejak mereka pertama kali bertarung. Tapi itu tidak seperti dia. Itu tidak seperti monster. Kamu adalah yang terakhir. Yang terakhir. Itu cukup jelas. Semua orang telah terbunuh. Selama setahun terakhir, tidak ada orang lain selain Sung In. Dia telah berjuang sendirian selama ini. Dan inilah hasilnya. Mari kita berjuang sampai salah satu dari kita mati. Fafnir telah menghancurkan seluruh dunia. Sung In mungkin juga membayar nilai namanya. Aku akan mati bersama Fafnir dan membunuh monster sebanyak mungkin. Apa gunanya berdiam di dunia yang hancur ini tanpa ada orang lain di sekitarnya? Namun, ini yang saya punya. Sung In menertawakan kondisinya yang buruk. Fafnir jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia juga tanpa titik lemah. Dia masih memiliki miliaran monster. Dan Sung In sendirian. Lebih buruk lagi. Fafnir sepertinya tidak bergerak sampai Sung In bergerak lebih dulu. Bahkan jika tingkat kelelahannya adalah 0, itu masih akan menjadi perjuangan untuk menang. Fafnir akhirnya membuka mulutnya yang besar. Dengan memakan dagingmu, aku akan melahap dunia ini. Kisah seorang pahlawan yang membunuh monster jahat dan menyelamatkan dunia. Akhir yang bahagia seperti itu jauh dari realistis. Jadi, pada dasarnya, maksudmu aku tidak akan menjadi pahlawan. Menabrak di sebuah kamar di rumah sakit Universitas Dongha, Su Hien sedang berganti pakaian sambil mendengarkan dokternya. Harap pastikan untuk menghindari latihan intensif dan kembalilah jika Anda merasa sakit lagi. Terima kasih banyak, dokter. Su Hien terus mengancingkan bajunya. Selain Su Hien, Shin Suyong, ibunya, mengucapkan terima kasih kepada dokter. Sementara mereka berbicara, Su Hien melihat keluar jendela melihat pemandangan kota di bawah gedung rumah sakit dan langit biru di atasnya. Dengan sekawanan awan cumulus yang perlahan terbang di atas langit, seluruh dunia tampak tenang dan damai. Agak canggung setiap kali aku melihatnya. Sudah sebulan sejak dia dirawat di rumah sakit. Selama 4 minggu pemulihan, dia melihat keluar jendela seperti ini setiap hari saat dia menikmati pemandangan yang damai. Pemandangan ini, semuanya akan hilang pada tahun 2030. Yang tersisa hanyalah gambar dan lukisan. 2018. Setiap kali dia memeriksa smartphone-nya, dia dikejutkan oleh tahun dan tanggal. Kembali ke masa lalu. Dalam tubuh orang yang berbeda. Kematiannya dari pertempuran dengan Fafnir akan terjadi lebih dari 20 tahun kemudian. Sekarang, hanya ada berita tentang monster dan penjara bawah tanah. Wabah dan invasi awal monster belum terjadi. Aku kembali ke masa lalu. Namun, tidak di tubuh Sung In, tapi Su Hien. Dia mengeluarkan cermin tangan dari laci. Dia sedikit tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena itu bukan wajahnya. Senyum Su Hien terasa agak canggung. Tapi, setelah sekitar 1 bulan, dia mulai mengakuinya sebagai miliknya. Ibu tolong, haruskah kita pergi sekarang? Tanyanya. Berhenti untuk melihat senyum Su Hien saat ibunya masih berbicara dengan dokter. Tunggu sebentar. Anda harus berterima kasih dengan benar kepada dokter sebelum Anda pergi. Aku sangat lapar untuk apapun selain makanan rumah sakit yang hambar. Kau ingin makan di luar?
Aku sebenarnya harus segera kembali bekerja. Selama sebulan terakhir, dia telah belajar tentang kepribadian ibunya saat dia berbicara dengannya. Dalam hal itu, tidak, Bu. Saya ingin masakan Anda yang lezat, katanya, menyiratkan bahwa makanannya adalah yang paling enak di seluruh dunia dan menjadi sangat manis terbayar. Baik, kalau begitu, ayo cepat pulang. Sampai jumpa, dokter. Dokter pindah ke pasien berikutnya. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, Sung In mengintip Shin Suyong. Jadi ini Ibu Su Hien. Tidak. Sekarang dia adalah ibunya. Meskipun awalnya membingungkan, itu tidak sulit untuk diterima seiring berjalannya waktu. Dia sekarang cukup dekat dengan Shin Suyong. Dia sangat berbeda dari ibu kandungnya dalam segala hal. Dia begitu ceria sehingga membuatnya berpikir mungkin semua ibu seharusnya seperti dia. Aku tidak menginginkan apapun selain agar kamu tetap sehat. Membandingkan Shin Suyong, yang hanya menginginkan kesehatan putranya. Aku yakin kamu akan melakukan yang lebih baik dari ini. Untuk ibu sebelumnya, yang ingin putranya menjadi yang terbaik dalam segala hal, mereka sangat berbeda. Dia merasakan perbedaan besar dan kecanggungan. Ibu sebelumnya terlalu dingin, terlalu ketat. Bukan hanya karena dia ingin dia menjadi pahlawan. Dari hanya 1 bulan ini, dia merasa telah belajar lebih banyak tentang ibu barunya daripada ibu lamanya. Shin Suyong datang menemui putranya setiap hari untuk memeriksanya setelah bekerja. Dia tidak pernah lupa melakukannya meskipun dia lelah bekerja. Su Hien menatap ibunya lagi. Dan mata mereka bertemu. Kenapa kau terus menatapku? Su Hien. Tidak apa-apa, Bu. Dia dengan acuh tak acuh mengalihkan perhatian ke smartphone-nya. Su Hien. Aku merasa kamu telah berubah. Bagaimana? Kamu berbicara secara berbeda akhir-akhir ini. Lebih sopan. Kurasa. Benar. Itu pasti mengapa dia tampak sedikit terkejut saat pertama kali aku berbicara dengannya di rumah sakit. Kamu seperti orang yang sama sekali berbeda. Sehat. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia katakan. Aku baru saja memutuskan untuk berubah. Mengubah. Ya. Dia mengatakan apapun yang muncul di benaknya. Tapi itu sebagian benar karena dia masih Sung In, bukan Su Hien. Tidak mungkin menjadi seperti Su Hien sepenuhnya. Karena dia tidak tahu seperti apa Su Hien sejak awal. Shin Suyong tiba-tiba memeluknya. Mama, dia bertanya. Cukup terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Hyun. Dia melanjutkan. Tidak peduli bagaimana kamu berubah. Kamu tahu aku selalu mencintaimu. Baik. Bagus. Hanya itu yang perlu kami ketahui selama Anda tidak melakukan hal buruk dan kami tetap dekat satu sama lain. Saya mengerti. Bagus. Kau satu-satunya yang aku pedulikan. Dia melepaskannya setelah dia mendengar jawabannya. Sebenarnya, Bu, saya harus pergi ke suatu tempat, kata Su Hien sambil memeriksa teleponnya. Di mana? Kamu tidak 100% baik. Aku akan segera kembali sebelum makan malam. Kamu bisa kembali bekerja. Saat dia mengatakan ini, dia pergi. Kalau begitu jangan terlambat. Shin Suyong melambai padanya. Dengan suara Shin Suyong jauh di belakangnya, dia menggelengkan kepalanya ke samping. Itu selalu membuatku merinding. Ia masih belum terbiasa dengan ekspresi kasih sayang ibu barunya yang terkadang datang begitu tiba-tiba. Dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadapnya. Tentu saja, dia tidak menyukainya. Sebaliknya, itu membuatnya merasa baik. Benar, aku tidak punya banyak waktu sebelum makan malam. Dia berencana untuk pulang sebelum Shin Suyong kembali dari kerja. Dia tidak ingin membuatnya khawatir. Menggunakan aplikasi smartphone-nya, dia menavigasi menuju tujuannya. Meskipun butuh waktu lama. Tempat dia tiba ternyata adalah gang di dalam area perumahan kecil. Ah, akhirnya kamu datang. Itu sangat cepat. Beberapa pria di tempat teduh memberi isyarat agar dia mendekat. Mereka berempat seumuran dengan Su Hien. Apakah kalian orang yang selama ini saya cari? Su Hien bertanya sambil memeriksa teleponnya.
Apa yang kamu katakan? Kurasa aku benar. Dia memeriksa pesan teks yang dia dapatkan dari seorang pria bernama Guan Yang Hyok. Kudengar kau pernah dirawat di rumah sakit. Kapan kau kembali? Aku ingin melihatmu. Aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Dapatkah kamu menolong? Apakah kamu mengabaikanku? Angkat telepon sialanmu. Kamu bilang kamu akan kembali hari ini. Aku di tempat terakhir kita bertemu. Datang segera. Kalau tidak saya akan membuat Anda dirawat di rumah sakit kembali. Semua pesan teks itu sangat kejam. Mereka tampaknya tidak peduli jika dia menelepon polisi. Lagi pula itu bukan pertama kalinya. Dia bisa melihat bagaimana mereka menggertak Su Hien. Dia telah belajar dari ibunya bahwa Su Hien putus sekolah. Mungkin orang-orang itu adalah alasan utama untuk itu. Apakah kamu membawa uangku? Jadi Su Hien seharusnya membawa uang untuk mereka. Tentu. Aku juga harus menyingkirkan semua sepertimu. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya ini. Apakah kamu sudah gila? Salah satu orang yang paling dekat dengan Su Hien mengayunkan tinjunya. Lalu, tiba-tiba, ahaha, Su Hien menyambar tinjunya dan memutarnya. Pria itu berteriak, melihat pergelangan tangannya yang patah. Apa yang? Sementara yang lainnya lengah. Su Hien sudah menyadari sekelilingnya. Tidak ada orang yang lewat yang bisa menyaksikan apapun dan tidak ada kamera pengintai. Mungkin itulah sebabnya mereka memanggilnya ke sini sejak awal. Jangan khawatir, aku akan membuatnya cepat. Dia berjalan menuju orang-orang yang sekarang ketakutan. Ah, senang rasanya mengalahkan semua pengganggu yang sekarang menggeliat kesakitan seperti cacing. Itu mudah. Itu bukan apa-apa baginya. Dia telah melalui pertarungan yang jauh lebih sulit berkali-kali sebelumnya. Karena penting bagi para pahlawan untuk berlatih bertarung untuk mengalahkan monster. Membandingkan ini dengan kesempatan itu, keempat pengganggu itu tidak memiliki keterampilan bertarung khusus. Mereka sama sekali bukan apa-apa. Tentu saja, Su Hien pasti sama dengan mereka. Tidak berdaya dan lemah. Tetapi pengalaman dan wawasan dasar membuat perbedaan besar. Dia tahu betapa kejamnya mereka menyiksa Su Hien. Dilihat dari semua pesan teks jahat dari mereka. Hanya dari orang-orang itu, yang dia butuhkan hanyalah sedikit keberanian. Su Hien juga bisa mendapatkan bantuan dari penegak hukum. Tetapi apa yang tampaknya paling berhasil bagi para pengganggu adalah sedikit pelajaran dari Su Hien sendiri. Su Hien melemparkan tongkat dan pipa logam tepat di samping Guan Yang Hyok. Semua senjata itu milik mereka. Hai. Ya. Titik. Ya. Titik. Pak. Yang Hyok jelas ketakutan. Betapa bodohnya. Anda telah diganggu oleh para pengecut selama bertahun-tahun selama sekolah. Beritahu saya, mengapa Anda membawa semua pipa dan senjata ini? Yah. Itu hanya. Titik. Su Hien tahu dia mencoba memberinya jawaban yang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kau mencoba membunuhku, kan? Yang Hyok menjadi pucat mendengar pertanyaannya. Kalau begitu kurasa aku juga bisa membunuhmu. Pembelaan diri. Anda tahu. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil salah satu pipa logam yang dilemparkan di sampingnya. Dia mengayunkannya ke arah kepala Yang Hyok, karena hampir mendarat di atasnya. Ah, tolong selamatkan aku. Mengetuk itu hanya mengetuk kepalanya dengan ringan. Pada saat itu, Yang Hyok mengompol. Dia adalah seorang pengecut. Su Hien mencondongkan tubuh ke arahnya. Jika kamu melakukan ini lagi. Menabrak. Su Hien mengatakan ini sambil memukul dahinya. Dia memberi semua yang lain peringatan yang sama. Dia tidak tahu bagaimana jadinya. Tapi pasti. Mereka telah mempelajari pelajaran mereka. Jadi, saya mendapat satu dari daftar. Saat dia berjalan keluar dari gang, dia memeriksa teleponnya. Oktober tahun 2018. Dia berpikir tentang apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya sekitar tahun ini. Sekolah saya, saat itu, sebelum menjadi pahlawan, dia hanyalah seorang mahasiswa biasa. Universitas Dongha. Dia menyadari kemana harus pergi selanjutnya. Sebelum dia kembali ke rumah,
dia perlu memeriksa kehidupan masa lalunya. Babak 2 Universitas Dongha adalah salah satu dari 3 universitas ternama di Korea. Su-hyen masih bersekolah di sekolah ini sampai sehari sebelumnya, ketika dia menjadi Sung-in di kehidupan masa lalunya. Tetapi, tidak di sini. Berapa kali aku harus memberitahumu? Pria yang tampak seperti asisten dosen fakultas itu menjawab dengan gugup. Su-hyun mengenalnya. Itu adalah asisten pengajar yang sama ketika dia belajar di sini. Itu sekolah ini. Tapi, nomor siswa 201.413.109. Kim Sung-in. Siswa ini bukan dari sekolah kami. Anda mungkin datang ke tempat yang salah. Akan lebih cepat bagimu untuk memeriksa ulang. Terbukti bahwa asisten pengajar sedang menahan amarahnya saat menjawab. Mungkin seharusnya begitu. Karena dia membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang begitu menyita waktu. Su-hyen hanya bisa berjalan dengan susah payah keluar dari departemen fakultas. Saat kelas berakhir, siswa berhamburan keluar dari kelas. Melihat ini membawa kemungkinan pemikiran ke benak Su-hyen. Namun, tidak ada yang tahu siswa bernama Kim Sung-in. Bahkan jika dia ingat wajah dan nama mereka. Itu tidak mungkin. Pikiran yang tiba-tiba membuat Su-hyen mengeluarkan smartphone-nya. Su-hyen membuka situs banknya dan memasukkan nama dan nomor penduduknya, yang kemudian membawanya ke halaman otentikasi. Hasilnya, nama dan nomor penduduk tidak cocok. Hasilnya sama. Tidak peduli berapa kali dia mencoba. Mungkinkah dia salah ingat? Tidak. Itu tidak mungkin. Su-hyen tidak akan bisa masuk ke Universitas Dongha jika dia bahkan tidak bisa mengingat nomor residennya. Apakah aku menghilang? Sulit dipercaya. Saat pikiran Su-hyen menjadi kosong dan mendingin, langkahnya mengarah ke satu arah. Dia segera menuju ke rumah lamanya. Su-hyen membunyikan bel pintu ke rumah lamanya di Pyeongchon, Anyang. Ding dong, bel berbunyi. Jantung Su-hyen mulai berpacu. Dan pikiran kosongnya langsung dipenuhi dengan pikiran rumit begitu pintu terbuka. Siapa ini? Itu adalah ibunya. Bukan ibu Su-hyen. Tapi ibu Kim Sung-in. Kenapa dia ada di rumah? Dia tidak akan berada di sebagian besar waktu. Kecuali 1 atau 2 hari dalam sebulan. Haruskah dia menganggap dirinya beruntung? Tapi Su-hyen tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara di depan ibunya. Kamu siapa? Saya. Su-hyen kemudian memaksakan wajah tersenyum dan bertanya, apakah ada seseorang bernama Kim Sung-in di sini? Kim Sung-in. Tidak. Saya tinggal sendirian di sini. Apakah Anda mungkin salah tempat? Seperti yang diharapkan. Jawabannya tidak berbeda. Itu ibunya. Bukan orang lain. Su-hyen setengah berharap bahwa dia mungkin tidak mengingatnya. Dia sekarang yakin bahwa hidupnya sebagai Kim Sung-in tidak ada di dunia ini. Akhirnya sampai pada ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan ini lurus dalam pikirannya. Itu adalah salah satu kemungkinan yang ada dalam pikirannya. Itu benar. Aku di sini. Seharusnya tidak ada aku yang lain sejak aku di sini. Lebih mudah untuk memikirkannya seperti itu. Jika demikian, ibu juga tidak akan mengingat Su-hyen. Itu adalah perasaan yang canggung. Wanita yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi ibunya. Tapi kenapa dia tidak terlihat terganggu? Hanya dia yang merasa bingung. Jika begitu, seperti yang diharapkan, saya tidak bisa lebih dekat. Su-hyen menundukkan kepalanya dan membungkuk. Sepertinya aku telah menemukan tempat yang salah. Saya minta maaf. Su-hyen meninggalkan tempat itu dan menuju kota dengan hati yang terikat. Dia perlahan-lahan menjadi tenang saat dia berjalan di sepanjang jalan yang sibuk. Saya Kim Su-hyun. Ada pertanyaan yang telah dia tanyakan berkali-kali selama sebulan terakhir. Apakah saya Su-hyen atau Sung-in? Dan jawaban atas pertanyaannya akhirnya datang. Aku sekarang Su-hyen. Dia mengulangi ini berkali-kali di kepalanya agar tidak goyah olehnya. Dan untuk menghindari kebingungan. Entah dari mana, dia mendengar suara Shin Suyong.
Saya tidak akan bertanya mengapa Anda mencoba untuk berubah. Hanya saja, jangan tersesat. Dan jangan pergi terlalu jauh dari rumah. Mengapa dia mengatakan itu? Sekarang dia sepertinya mengerti. Shin Suyong merasa cemas. Su Hien menyadari bahwa dia juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dia alami sekarang. Bahwa dia mungkin pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Bahwa dia mungkin pergi ke suatu tempat yang jauh dan tidak kembali sama sekali. Dia menamparkan kedua pipinya dengan keras dengan tangannya. Itu membangunkannya. Dia tidak lagi terikat dengan kehidupan masa lalunya. Tidak ada yang mengingatnya dan tidak ada lagi yang bisa dia tinggalkan atau sesali. Tidak. Hanya satu. Mata Su Hien tenggelam saat dia mulai berjalan. Fafnir. Bukan dari masa lalu. Tapi masa depan. Tidak. Lebih tepatnya. Sesuatu yang akan dia temui di masa depan. Jika sekarang tahun 2018. Fafnir akan muncul suatu hari nanti. Dan dunia ini akan runtuh. Jika ini adalah dunia di mana Kim Sung In tidak ada, maka dunia ini hanya akan menjadi lebih buruk, tidak lebih baik. Artinya, jika dia tidak melakukan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Su Hien mengamati sekelilingnya sambil berjalan di jalan-jalan yang sibuk. Langit berwarna biru, berada di lanskap yang ramai dan hidup sepertinya membuat seseorang merasa sangat bersemangat. Sampai saat ini, dia tidak akan menyangka bahwa dia akan melewatkan momen ini. Dalam lanskap ini, dalam pengaturan ini, dia ingin melindungi masa depan yang akan dia jalani. Untuk melakukan itu, pertama, Su Hien menoleh dan bergumam sambil melihat jauh ke cakrawala. Aku harus menderita untuk sementara waktu. Su Hien naik bus dan tiba di rumah. Tidak sulit menemukan jalan kembali. Sambil bersiap untuk dipulangkan, dia mencatat alamat rumahnya terlebih dahulu. Apartemen semi-basement 2 kamar. Su Hien memasuki rumah dengan perasaan canggung. Klik begitu Su Hien masuk setelah membuka pintu dengan kuncinya. Dia bisa melihat ruang tamu kecil dan 2 kamar sekaligus. Itu tidak terlalu kecil untuk 2 orang untuk hidup. Tetapi jelas bahwa mereka tidak begitu kaya karena itu adalah semi-basement. Sepertinya dia belum kembali. Saat itu sore hari. Meskipun sudah waktunya bagi pekerja kantor untuk pulang kerja, Shin Suyong belum kembali. Dia biasanya berakhir terlambat. Saya pikir kita mungkin makan malam yang terlambat. Masih ada waktu. Su Hien pergi ke tempat yang tampaknya menjadi kamarnya berdua. Di sebuah ruangan kecil seluas 10 meter persegi, Su Hien duduk di tempat tidur yang menempati setengah dari ruang itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya, itu tidak terasa asing. Perasaan aneh datang padanya. Itu adalah rasa lega dan nyaman yang berbeda dibandingkan ketika dia tinggal di rumah sakit. Sepertinya tubuhnya mengingat tempat ini. Menarik diri bersama-sama. Dia cukup terpengaruh oleh Shin Suyong. Itu tidak dengan cara yang salah. Sebaliknya, dia menyukai kenyamanan, kelegaan, dan kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi mulai sekarang, emosi ini akan menjadi racun baginya. Memukul Su Hien menamparkan kedua pipinya dengan keras. Tenangkan dirimu. Gumamnya berulang kali dalam benaknya. Mulai sekarang, aku akan kembali sebagai Sung In. Dia telah hidup sebagai Su Hien selama sebulan terakhir, dan akan tetap seperti itu di masa depan. Tapi selain itu, sebagai kebangkitan ajaib, tidak ada orang lain yang bisa mengejar Kim Sung In. Aku sekarang. Seolah melantunkan mantra, Su Hien terus bergumam dalam pikirannya. Sung In. Saat mantra itu akhirnya mengendalikan Su Hien. Suara mendesing tangan Su Hien terentang ke depan dan menggenggam tangannya yang terbuka lebar dengan erat. Meninggal dunia. Su Hien membuat air mata di udara. Dan sebuah ruang terbentuk. Sebuah pintu dibuat sedemikian rupa sehingga hanya Su Hien yang bisa melihatnya. Langkah. Langkah. Su Hien berjalan menuju pintu. Dan setelah mengambil langkah pertama, pemandangan berubah di depan mata Su Hien. Su Hyun membuka matanya. Ruang putih kembali padanya. Tempat yang familiar.
yang pernah dia lihat sebelumnya. Perasaan hangat dari sebelumnya mereda dengan cepat. Mata Su Hien berubah menjadi mata dari kehidupan masa lalunya. Selamat datang di Menara Ujian. Kim Su Hien. Maukah kamu memulai uji coba sekarang? Itu dimulai. Menara Ujian. Tempat yang biasa disebut sebagai jurang maut oleh orang luar. Mereka yang melewati lantai pertama akan dapat memperoleh kemampuan mereka dan menjadi pembangun ajaib. Tentu saja. Itu hanya langkah pertama. Tetapi penampilan itu juga setara dengan level kebangkitan Magical Awakener. Jika demikian, bagaimana seseorang bisa memasuki menara ujian? Belum ada persyaratan pasti yang dinyatakan. Dan itu sama untuk Su Hien ketika dia masih Sung In yang hidup di masa depan. Itu sedemikian rupa sehingga orang akan tahu kapan saatnya tiba. Bagi Su Hien, saat dia membuka matanya dalam kehidupan ini, dia menyadari metode memasuki menara ujian. Tidak. Lebih tepatnya, sepertinya dia ingat cara memasukinya. Kehidupan masa lalunya memiliki pengaruh positif. Namun, Su Hien menunda awal persidangan sampai sekarang. Dan satu-satunya alasan, dalam kondisi terbaik, selama sebulan terakhir, Su Hien telah dirawat di rumah sakit. Dia telah menunggu tulangnya yang patah sembuh dan kesehatannya pulih sepenuhnya. Tubuhnya sekarang telah pulih sepenuhnya. Selama dirawat di rumah sakit, dia juga melakukan pelatihan rehabilitasi sendiri. Dia yakin bahwa ini sudah cukup. Ayo mulai, Kim Su Hien. Cobaan dimulai sekarang. Pilih tingkat kesulitan. Level 1 sampai 10 saat level naik. Tingkat kesulitan meningkat. Dan hadiah untuk menyelesaikan setiap level menjadi lebih baik. Penjelasan untuk persidangan muncul di depan mata Su Hien. Uji coba dibagi menjadi total 10 level. Level yang paling mudah diatur dimulai dari level 1. Dan kesulitannya akan mencapai titik tertingginya di level 10. Itu adalah pertanyaan yang sulit. Tidak ada jawaban yang benar. Dan karena tidak ada jawaban yang salah, itu bahkan lebih sulit untuk memilih level 1 dan menyelesaikan level dengan sempurna. Atau memilih level yang lebih tinggi dan mengikis level tersebut. Pilihan terserah padanya. Dan tingkat 10. Pilihan Su Hien sudah dibuat. Anda telah memilih level 10. Su Hien telah memilih level 8 di kehidupan masa lalunya. Itu cukup sulit. Dan seberat itu. Karunia itu cukup bermanfaat. Cobaan tidak dimulai dengan mudah. Tetapi, tidak cukup hanya dengan ini. Power of Trials tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak lantai yang ada di dalam menara kolosal ini. Begitulah cara itu dikenal sebagai tidak ada habisnya. Tetapi naik ke lantai yang lebih tinggi tidak berarti bahwa seseorang dianggap lebih kuat. Ada kasus di mana beberapa kebangkitan ajaib yang hanya menyelesaikan beberapa level lebih kuat daripada mereka yang menyelesaikan lusinan level. Itulah perbedaan saat menyelesaikan level dan tingkat kesulitan Tower of Trials. Risiko tinggi. Pengembalian tinggi. Su Hien berpikir saat dunia mulai runtuh. Apa yang akan terjadi jika dia memilih tingkat kesulitan yang lebih besar? Bagaimana jika dia mengambil rute yang lebih sulit? Su Hien segera menyesali pilihannya untuk pertama kalinya. Kali ini. Begitulah cara dia mengambil keputusan saat itu. Level 10 dari lantai pertama Tower of Trials akan dimulai. Sebuah suara tumpul terdengar saat pemandangan di depan mata Su Hien berubah. Adegan putih dari sebelumnya memiliki warna yang ditambahkan ke dalamnya. Adegan yang berharga adalah salah satu yang tidak bisa dilihat di luar menara ujian. Udara dingin menggelitik kulitnya. Latar belakang persidangan adalah Kolosseum. Kia. Kolosseum kosong. Tetapi tangisan monster bisa terdengar dari suatu tempat. Apa efek suara yang hebat? Mulai dari lantai pertama. Latar belakangnya tampak hebat. 1 lantai. 10 tingkat. Dia tahu tentang temanya. Meskipun uji coba bervariasi dari lantai 2 dan seterusnya. Uji coba tingkat pertama ditentukan oleh kesulitannya. Hampir tidak ada orang yang menyelesaikan uji coba tingkat pertama. Su Hien juga memiliki konflik internal.
Apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat? Sebaliknya, bukankah memilih mereka dengan kesulitan yang lebih besar membawa hasil yang lebih buruk? Namun kekhawatirannya tidak berlangsung lama. Tidak ada yang berubah jika tidak ada perbedaan. Perubahan tidak datang tanpa kemauan seseorang. Tidak ada hal lain yang lebih bodoh dan egois seperti mengharapkan perubahan positif tanpa melakukan apa-apa. Pilih senjata Anda. Berbagai senjata muncul di sekitar Su Hien. Pedang, tombak, katana, kapak, palu, busur, del. Hanya jenis senjata saja yang melampaui ratusan. Dan Su Hien tahu bagaimana menggunakan lebih dari setengah senjata. Tetapi tidak perlu memikirkan senjata mana yang harus dipilih. Meskipun Su Hien tahu cara menggunakan lebih dari setengahnya. Hanya ada satu yang dia tahu luar dalam. Klik Su Hien meraih pedang. Satu senjata terbaik yang disiapkan untuk menghadapi Fafnir, Balmu. Itu adalah senjata jenis pedang. Dan Su Hien telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Dalam hal keterampilan, tidak ada senjata lain yang setara dengan pedang. Kamu telah memilih pedang panjang perak. Periksa statusnya. Saat Su Hien naik level, penjelasannya akan menjadi kurang ramah, dan kesulitannya akan semakin tinggi. Dibandingkan dengan itu, deskripsi sekarang jauh lebih ramah. Negara. Nama. Kim Soo Hyun kekuatan. 11 kelincahan. 12 kesehatan. 10 refleks. 14 kelelahan. 10 statistik keseluruhannya tidak kalah. Statistik rata-rata dapat dilihat sebagai 10. Jadi tidak ada statistik yang lebih rendah dari itu. Khususnya, stat refleksnya jauh di atas rata-rata. Mengapa saya dipukuli begitu banyak dengan statistik seperti itu? Mungkin kepribadian Su Hien adalah faktor penyumbang yang paling signifikan. Meskipun level sihir dan jumlah sihirku tidak dievaluasi, itu tidak buruk pada level ini. Semua persiapan telah selesai. Sampai saat itu, tidak ada yang terjadi di Kolosseum. Tampaknya waktu diberikan kepada pendatang baru untuk memeriksa kondisinya sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak peduli bagaimana Su Hien memikirkannya, sistem memperlakukannya dengan cukup baik sampai sekarang. Tentu saja, Su Hien tidak membutuhkan keramahan ini. Su Hien berdiri di tengah Kolosseum dan melihat ke langit. Berhenti membuang-buang waktu dan mulai sekarang. Apakah Anda ingin memulai sekarang? Memang, sistem di sini terasa samar-samar seperti permainan. Seperti kecerdasan buatan yang dibangun dengan cermat. Ia memahami setiap niat dan memberikan balasan yang tepat. Itu adalah poin yang sangat nyaman. Ya, uji coba dimulai sekarang. Berjuang dan dapatkan kemenangan. Sederhana dan ringkas. Tidak perlu memperumit masalah. Su Hien tahu apa yang harus dilakukan begitu dia melihat monster muncul di depannya. Plong. Gur. Serigala berbulu merah menggeram saat melihat Su Hien. Jika ada satu fitur unik lagi, itu adalah mata ketiganya. Dia tidak yakin dari mana asalnya. Bukan dari langit. Bukan pula dari tanah. Akan ada orang yang bingung dengan monster yang muncul tiba-tiba. Tapi Su Hien tahu tentang cobaan sebelumnya. Serta binatang yang berdiri di depannya. Serigala vampir. Di antara semua monster, serigala vampir dianggap sebagai yang terlemah dan berperingkat terendah. Fisik dan kemampuannya tidak memiliki banyak perbedaan dari serigala biasa. Tetapi bagian yang sulit adalah sifatnya yang menghisap darah. Sifat penghisap darahnya membantu memperkuat dirinya sendiri. Di sisi lain, sejumlah kecil racun di giginya mengurangi kecepatan gerakannya. Plong. Serigala vampir berlari ke arah Su Hien. Pada saat itu, membanting. Percikan. Su Hien mengayunkan pedangnya ke arah serigala vampir yang menyerang dan memenggal separuh kepalanya. Itu adalah mahakarya yang dilakukan pada saat yang tepat dengan sikap yang sepenuhnya siap. Meskipun Su Hien tidak bisa memenggal kepalanya sepenuhnya karena kurangnya kekuatan, hal itu membuat vampire wolf terjun lebih dulu ke lantai seolah-olah kehilangan napas. Labu. Su Hien mengambil pedangnya dan mengayunkannya ke arah yang berlawanan, memotong kepala serigala itu seluruhnya.
Nafasnya terhenti. Anda telah mendapatkan 10 poin pencapaian. Kamu telah membunuh musuh pertamamu. Kamu telah mendapatkan 1 poin kekuatan. Hadiah di awal sangat bagus. Itu adalah pembunuhan hebat yang membuat Su Hien poin berharga dalam statistik. Mungkinkah ada lebih banyak hadiah? Setiap kali lantai dibersihkan di Tower of Trials, hadiah diberikan berdasarkan hasil dan izin untuk naik ke lantai berikutnya diberikan. Dalam beberapa kasus, hadiah juga diberikan saat membersihkan lantai. Tapi itu adalah kasus sporadis. Gur, plong, plong. Mayat serigala vampir yang terbunuh menghilang. Dan 2 serigala vampir lainnya muncul. 2 lagi. Itu masih bisa dikelola. Su Hien mengangkat pedangnya lagi. Kali ini, Su Hien yang bergerak lebih dulu. Menggeser Su Hien menyelipkan tubuh barunya di antara 2 serigala vampir. Itu tidak secepat itu. Ini adalah batas pergerakan tubuh Su Hien yang baru ditemukan. Serigala vampir juga mulai berlari pada saat yang sama dengan Su Hien. Dan pada saat itu, Su Hien menarik tubuhnya jauh ke dalam tanah. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke atas. Celah memotong sayatan besar dibuat di perut Vampire Wolf saat terbang di atas Su Hien. Vampire Wolf lainnya meleset dari targetnya dan mendarat dengan ringan. Serigala yang terluka menangis kesakitan sambil menggeliat di lantai. Berlari. Tidak pasti apakah itu karena kematian temannya atau naluriahnya akan darah. Tapi Vampire Wolf yang tersisa berlari tanpa lelah ke arah Su Hien. Dan meninggal dunia. Pedang Su Hien merobek mulut serigala vampir yang sedang berlari itu. Gedebuk. 2 serigala vampir yang terluka tidak mati. Tentu saja. Mereka secara bertahap akan mati jika dia meninggalkan mereka sendirian. Sambil mengibaskan darah dari pedangnya, Su Hien bergumam. Memang, aku masih belum terbiasa. Dia dirawat di rumah sakit selama sebulan dan masih belum terbiasa bertarung dengan tubuh baru. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya, dia bisa saja mengamputasi kepala serigala vampir. Tapi sebelumnya cukup bagus. Tambahnya, merujuk pada dia yang memanfaatkan momentum serangan lawan untuk melakukan serangan balik. Itu adalah cara terbaik yang bisa dilakukan Su Hien dari kekuatan dan kelincahannya saat ini, yang lebih rendah dari sebelumnya. Untuk memanfaatkan counter, Su Hien harus terus mengamati gerakan lawannya dan memancing mereka untuk beraksi. Aku hanya harus membiasakannya sedikit demi sedikit. Uji coba di lantai pertama sampai saat itu luar biasa. Karena temanya adalah Kolosseum. Hanya pertempuran sederhana dengan monster peringkat rendah yang terjadi. Tidak ada cara yang lebih baik dari ini bagi Su Hien untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Tusuk, tusuk. Su Hien tidak lupa membunuh serigala vampir yang tergeletak di lantai. Anda telah mendapatkan 20 poin pencapaian. Hadiah kedua muncul di benak Su Hien. Sayangnya, tidak ada statistik yang ditingkatkan kali ini. Apa perbedaannya? Tidak ada cara lain untuk menguji hipotesis yang dia buat selain melanjutkan pertempuran. Grer, plong, plong. 2 serigala vampir lainnya muncul di hadapan Su Hien. Kali ini, bukan hanya serigala vampir. Berbeda dari serigala vampir. Apa yang bisa disebut sesuatu yang dekat dengan monster nyata telah muncul. Grer. Binatang buas dengan bulu merah tua dan tubuh lebih kecil dari serigala vampir. Meskipun memiliki 2 mata tertutup, mata ketiganya terbuka lebar. Itu meneteskan air liur seolah-olah menonton Su Hien sebagai makanannya. Serigala gila, juga dikenal sebagai serigala rabit. Alasan mengapa uji coba level 10 begitu sulit adalah karena binatang ini. Tentu saja, serigala vampir bukanlah lawan yang mudah bagi manusia normal. Tetapi selama seseorang memiliki senjata di tangannya, itu bisa diatasi. Tapi binatang buas di depan adalah yang sebenarnya. Itu bukan yang seharusnya muncul di lantai pertama. Itu adalah monster yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh tentara yang terlatih. Itulah mengapa ini level 10. Menyeringai itu sudah lama.
Su Hien merasa seolah-olah dia kembali ke kehidupan masa lalunya. Indera tubuh dari kehidupan masa lalunya tampaknya telah pulih. Tapi Su Hien masih waspada. Aku Su Hyun. Dia tidak boleh salah. Delusi kecil apapun akan membawa efek samping yang cukup besar. Mengesampingkan emosinya, dia harus melihat situasi ini secara objektif. Dan secara objektif. Sekarang, melangkah Su Hien mengambil langkah menuju serigala gila dan dua serigala vampir. Saya lebih kuat. Plong. Plong. Grer. Serigala vampir dan serigala gila melolong mengancam Su Hien. Tapi Su Hien bahkan tidak mendengus. Su Hien telah bertarung dengan monster selama bertahun-tahun di kehidupan masa lalunya. Dan dia tahu secara naluriah bahwa monster-monster itu takut padanya sekarang. Jika begitu, ayo pergi. Itu sekarang atau tidak sama sekali. Mengetuk serigala gila berlari ke arah Su Hien. Pada saat yang sama, serigala gila, yang seukuran harimau, menjulurkan cakarnya dengan cepat ke arah Su Hien. Serigala vampir tidak berbeda. Menggeser meninggal dunia Su Hien tidak terlalu dalam. Sebaliknya, dia menghindari cakar serigala gila dan meninggalkan luka panjang di sepanjang sisinya. Pada saat yang sama dia menghindar. Tubuhnya terbang melewati serigala vampir. Berhati-hati untuk menghindari cakar dan gigi tajam mereka. Sebuah penggalian. Dan pelarian segera. Kurangnya kelincahan Su Hien digantikan dengan konsentrasi tinggi dan visinya yang luas. Itu adalah strategi Su Hien. Tapi itu hanya untuk saat itu. Grer. Plong. Plong. Reaksi kedua serigala vampir telah berubah. Serigala vampir yang memamerkan giginya pada Su Hien memandang serigala gila. Fitur unik dari Vampire Wolf adalah dia tidak bisa menggunakan darah secara tidak perlu. Itu tidak mungkin memiliki darah dari ras yang sama. Sayangnya, untuk serigala gila, dia bukan anggota keluarga mereka. Itu hanya kebetulan bahwa prioritas mereka terfokus pada Su Hien. Tapi karena serigala vampir mencium darah. Plong. Plong. Mereka mulai berlari menuju serigala gila. Dan segera pertarungan antara dua serigala vampir dan serigala gila dimulai. Bukan pertarungan 3 lawan 1. Tapi pertarungan 1 lawan 1 melawan 2. Tidak. Lebih tepatnya. Hanya pemenang yang datang dengan cara ini. Pemenang dari pertarungan mereka akan melawan Su Hien kehidupan masa lalu Su Hien. Sung In, unggul dalam segala hal. Tidak hanya statistik keseluruhannya yang luar biasa berkat latihan rutinnya sejak masa mudanya. Tetapi karena pengaruh ibunya. Dia mengetahui tanda-tanda kebangkitannya dan dengan demikian telah menerima berbagai pelatihan. Dia memahami karakteristik monster. Dengan jelas mengetahui kelemahan mereka. Dan menemukan strategi untuk menangani mereka. Melukai serigala gila dan memanfaatkan naluri serigala vampir untuk melibatkan mereka dalam pertarungan adalah berkat itu. Meskipun darah mengalir keluar dan kehidupan perlahan-lahan terkuras, serigala gila masih meneteskan air liur dan menelan ludahnya. Nalurinya untuk makanan lebih merupakan obsesi. Itu tidak berpikir untuk melarikan diri meskipun hampir mati. Tapi itu lebih baik untukku. Itu tidak akan rumit jika menggunakan gerakan cepatnya untuk melarikan diri dan melawan. Untungnya, itu adalah monster gila yang sesuai dengan namanya. Kecerdasannya tidak setinggi itu. Menusuk pedang Su Hien menembus jauh ke dalam kepala serigala gila melalui mata di dahinya. Pada saat itu, serigala gila, yang hampir tidak hidup, mati. Anda telah mendapatkan 50 poin pencapaian. Kamu telah lulus uji coba lantai pertama. Anda telah mendapatkan 300 poin pencapaian. Semua statistik telah meningkat 5 poin. Itu adalah akhir dari lantai pertama. Su Hien terbelalak. Hadiah apa? 300 poin pencapaian. Semua statistik meningkat 5. Hadiahnya melebihi harapannya. Selain poin pencapaian, hadiahnya sulit diterima karena jarang diberikan peningkatan untuk semua statistik. Plus, itu meningkat 5 poin untuk semua. Tidak peduli apakah ini adalah uji coba level 10. Hadiahnya di luar imajinasi.
Aku tahu hadiahnya akan tergantung pada jalannya uji coba dan kinerja. Tapi, tidak terpikir olehnya bahwa perbedaannya akan sebesar ini. Mungkin dihadiahi peningkatan stat untuk pembunuhan serigala vampir yang pertama bisa jadi karena waktu yang dibutuhkan untuk menghabisinya. Apapun alasannya, itu memuaskan bagi Su Hien. Jika dia terus-menerus dihargai dengan cara ini, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Anda dapat menggunakan toko lantai pertama. Apakah Anda ingin naik ke level berikutnya? Pesan lain muncul kemudian. Itu adalah pesan yang ditunggu-tunggu Su Hien. Di toko, seseorang dapat menggunakan poin pencapaian mereka untuk membeli berbagai senjata, perisai, baju besi, dan peralatan lainnya. Saat ini, Su Hien memiliki total 380 poin pencapaian. Itu adalah jumlah poin pencapaian yang cukup besar yang diperoleh dari lantai pertama. Berkat fakta bahwa Su Hien berhasil dengan cepat melewati ujian yang memberinya jumlah poin yang lebih tinggi. Toko. Su Hien segera membuka toko. Berbagai kategori muncul di hadapannya. Seperti peralatan, barang konsumsi, obat-obatan, makanan, Selama seseorang memiliki poin pencapaian, dia dapat melakukan apa saja di dunia ini. Di antara mereka, hanya ada satu yang Su Hien pikirkan. Ini dia, katalis mana kelas terendah. 300 item yang muncul di pandangan Su Hien adalah botol kecil yang terletak di bagian barang konsumsi. Botol kecil berisi ramuan berwarna ungu adalah barang pertama yang ingin dibeli Su Hien sejak lama. Saya pikir itu hanya akan tersedia untuk pembelian di tingkat kedua. Berkat poin pencapaian yang tinggi, dia dihargai sehingga rencananya dipercepat. Pembelian. Kamu telah membeli katalis mana kelas terendah. Anda telah menggunakan 300 poin pencapaian. Segera setelah pembelian dikonfirmasi, ramuan berwarna ungu muncul di tangan Su Hien. Su Hien membuka tutup botol seukuran ibu jari dan meneguk ramuan itu. Meneguk katalis tidak memiliki rasa untuk itu. Tapi aftertaste pahit datang kemudian. Itu tidak bisa dihindari karena katalis telah diencerkan dalam air. Celana. Su Hien melemparkan botol yang sekarang kosong ke lantai. Dia menjatuhkan diri untuk duduk. Celana. Su Hien menghembuskan napas panjang dan dalam. Fokus pada katalis yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Faktor sihir juga mengacu pada jumlah maksimum mana di tubuhnya. Jika level sihir mengukur level kekuatan, faktor sihir akan menentukan berapa banyak kekuatan sihir yang bisa dilepaskan. Kebangkitan tidak pernah bisa mengabaikan faktor sihir maupun level sihir. Jika levelnya rendah, kekuatan keseluruhan yang bisa dilepaskan akan lemah tidak peduli seberapa tinggi faktornya. Dan jika faktornya rendah, tidak peduli seberapa tinggi level sihirnya, hanya sedikit kekuatan sihir yang bisa digunakan. Pertama, batas maksimum mana. Saat ini, tubuhnya tidak membawa kekuatan sihir. Katalis mana bertindak sebagai stimulan yang memaksa kebangkitan untuk memiliki kekuatan sihir. Tentu saja, jika rata-rata orang minum dalam jumlah kecil seperti ini, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Menggoyangkan karena Su Hien telah berurusan dengan sihir untuk waktu yang lama. Dia bereaksi terhadap efek katalis dari kebangkitan sihir dengan cukup sensitif. Selesai. Menanggapi kekuatan sihir. Faktor sihirmu telah meningkat 1 poin. Menanggapi kekuatan sihir. Level sihirmu telah meningkat 1 level. 1 poin. Itu sedikit memalukan. Namun, tidak banyak yang bisa merespon kekuatan sihir dari lantai pertama. Jika bukan karena kasus khusus ini, orang hanya akan menemukan ini di lantai 3. Awalnya, lantai pertama level 10 hanya uji coba pada kemampuan fisik seseorang, dan tidak terkait dengan kekuatan sihir. Berputar, 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 berputar. Su Hien mengirim kekuatan sihir ke pedang di tangannya. Dia merasakan pedang itu terasa lebih baik di tangannya. Tapi sulit untuk memiliki kekuatan sihir yang membungkus pedang itu sendiri. Aku tidak bisa menahan ini terlalu lama.
Mungkin lebih baik mendapatkan item seperti pedang atau armor daripada meningkatkan level dan faktor sihirnya. Tapi Su Hien sedang mempertimbangkan jangka panjang. Aku harus menjadi lebih kuat di lantai ini selagi aku bisa. Item tidak bisa dikeluarkan dari Tower of Trials. Satu-satunya hal yang bisa dia ambil adalah tubuh yang dia bangun. Demi masa depan. Titik. Saat kekuatan sihir pedang itu habis, Su Hien menurunkannya. Seperti yang diharapkan. Kekuatan sihir adalah yang paling penting. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Seolah mengetahui bahwa Su Hien telah selesai menggunakan toko. Sistem bertanya apakah dia ingin naik ke lantai berikutnya. Apakah dia akan melakukannya? Atau apakah dia akan berhenti di sini dan menghentikan sementara persidangan? Atau tidak? Su Hien menyatakan penolakannya ketika sistem bertanya apakah dia ingin naik ke lantai berikutnya. Grer, Kia. Su Hien mendengar monster menggeram di Colosseum dan berkata, panggil yang berikutnya. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Anda harus menderita kesulitan yang setara sebelum mendapatkan sesuatu. Itu adalah prinsip yang dimiliki Su Hien dari kehidupan masa lalunya. Dan itu juga kebenaran dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia tidak bisa menahannya, itu masih jalan. Tidak ada berhenti. Sebelum kita maju, kita harus melihatnya sampai akhir, bukan? Babak 3 di Tower of Trials. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk menjadi lebih kuat. Pilih level yang lebih tinggi. Bersihkan lantai yang lebih tinggi. Memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun ada beberapa cara lain seperti katalis yang digunakan Su Hien, itu hanyalah bahan tambahan. Poin penting adalah seberapa tinggi level lantai, dan bagaimana mendapatkan kinerja yang lebih baik untuk menyelesaikan uji coba. Dan tergantung pada situasinya. Lebih baik mencari cara untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik pada level tertentu daripada yang telah ditentukan sebelumnya. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Ada dua pilihan untuk pertanyaan ini. Iya dan tidak. Sebagian besar akan memilih ya. Karena mereka akan memutuskan untuk memulai uji coba lantai berikutnya dengan cepat menuju ke lantai berikutnya. Tapi kadang-kadang, ada jenis percobaan lain yang mirip dengan yang dialami Su Hien sekarang. Misi bonus yang bisa diambil setelah uji coba berakhir. Di mana ujung Kolosseum ini? Pertarungan yang hanya memiliki 3 pertempuran. Su Hien berpikir itu membosankan. Semua statistiknya telah meningkat. Dan sekarang setelah sihirnya terbangun, pertempuran akan jauh lebih mudah. Sayang sekali untuk berhenti di sini. Juga, terlihat bahwa tingkat pencapaian uji coba akan menjadi lebih tinggi setelah menyelesaikan dan mendapatkan lebih banyak misi bonus. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan untuk hadiahnya. Ditambah lagi, Su Hien sedang menjalani uji coba level 10 saat ini. Su Hien mengambil tantangan Kolosseum berikutnya. Dan satu setelah. Dan kamu telah menyelesaikan tahap 10 dari lantai pertama. Tidak ada yang lain setelah ini. Kamu telah menyelesaikan percobaan pertama dengan sempurna. Anda akan diberi peringkat sesuai dengan pencapaian Anda. Kamu peringkat pertama. Anda telah mendapatkan 1000 poin pencapaian. Semua statistik telah meningkat 1 poin. Faktor sihirmu telah meningkat 2 poin. Level sihirmu meningkat 1 level. Celana. Celana. Su Hien menatap serigala besar seukuran banteng yang tergeletak di lantai. Serigala ini, yang seluruh tubuhnya telah digaruk, disebut serigala yang digaruk. Itu adalah monster yang memiliki indera yang relatif tajam. Sulit bahkan untuk kebangkitan sihir yang terampil untuk berurusan dengan binatang ini. Dan itu muncul di lantai pertama percobaan. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia memang berharap itu tidak akan mudah ketika dia memutuskan untuk menyelesaikan semua 10 tahap di lantai pertama. Tapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Rekwolf di lantai pertama. Tetapi tetap saja, meski berat, hadiahnya melimpah. Itu diberikan untuk menjadi peringkat pertama di peringkat uji coba.
Su Hien juga menduduki peringkat pertama di sebagian besar catatan di kehidupan masa lalunya. Tapi dia tidak pernah berharap bisa mendapatkan level sihir 2 hanya di lantai pertama. Status. Nama. Kim Soo Hyun Faktor Sihir. 8 level sihir. 2 kekuatan. 28 kelincahan. 29 kesehatan. 28 refleks. 34 kelelahan. 55 statistik keseluruhannya telah meningkat pesat. Seseorang tidak akan mengira bahwa dia baru saja menyelesaikan lantai pertama dari persidangan. Situasi ini melampaui harapannya lebih dari yang dia bayangkan. Haruskah aku melanjutkan ke lantai 2 sekarang? Su Hien menggelengkan kepalanya pada pemikiran tiba-tiba yang muncul di benaknya. Tidak, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Dia tidak bisa mengabaikan tingkat kelelahannya sekarang. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Telah menggunakan poin pencapaiannya. Dan diharuskan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Selanjutnya, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan. Aku kembali. Kualifikasi Anda berbeda. Anda telah membersihkan lantai pertama. Kamu sekarang akan keluar dari Tower of Trials. Dunia di depan mata Su Hien berubah sekali lagi. Potong. 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 Mendidih. Mendidih. Saat Su Hien melangkah ke ruang yang sekarang sudah dikenalnya, dia mendengar suara yang datang dari ruang tamu. Suara sup mendidih dan beberapa keterampilan memotong yang luar biasa. Su Hien membuka pintu kamarnya dan pergi ke ruang tamu. Oh, nak, kamu sudah di rumah. Shin Suyong, yang sedang menyiapkan makan malam, berbalik. Su Hien menganggukkan kepalanya sedikit dan melihat makanan yang ada di meja makan. Dia kehilangan kata-kata. Rebusan iga babi, mie sayur campur tumis, dan sup pasta kacang. Kenapa kamu menyiapkan begitu banyak? Meski rumahnya kecil, meja makannya memiliki pesta mewah yang akan membuat banyak orang merasa iri. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah pesta yang membutuhkan banyak persiapan. Putraku baru saja dipulangkan. Jadi tentu saja aku harus mempersiapkan sebanyak ini. Bukankah kamu baru saja kembali dari pekerjaan? Tepat sekali. Supnya hampir siap. Jadi duduklah. Aku akan mengambilkanmu semangkuk nasi. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkannya sendiri. Su Hien memeriksa kecil jam dinding yang tergantung di satu sisi ruang tamu. Sudah baik setelah jam 10 malam. Shin Suyong tiba kembali ke rumah setelah bekerja sekitar jam 9 malam. Jika itu keluarga lain, putra mereka akan makan sendirian saat ini. Namun demikian, tampaknya Shin Suyong telah menyiapkan makan malam sampai larut malam setiap hari setelah bekerja. Begitu supnya selesai, Su Hien mengambil semangkuk nasi dan duduk di meja makan. Mereka menyalakan televisi dan mulai makan. Baru-baru ini, ada peningkatan jumlah Dungeon. Ketika membandingkan ruang bawah tanah pertama kali yang muncul pada tahun 2013, pada tahun 2018, ditemukan bahwa jumlahnya telah dikalikan 3 kali lipat. Seperti yang diharapkan, masalah yang diangkat dalam berita baru-baru ini adalah tentang ruang bawah tanah dan kebangkitan magis. Karena itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan Su Hien. Dia tidak menunjukkan minat padanya. Apakah kamu tidak terpesona dengan itu? Bagaimana dengan? Su Hien fokus pada makanannya dan menjawab pertanyaan Shin Suyong dengan cara biasa. Jika dia bertanya tentang daya tarik, jawabannya sudah ditentukan sebelumnya. Baginya, itu adalah kehidupan dan gaya hidupnya sehari-hari. Tiba-tiba monster dan orang-orang dengan kekuatan supernatural yang aneh muncul. Ini hanya muncul di komik dan hal-hal yang Anda sukai ketika Anda masih muda. Yah. Itu sekarang menjadi kenyataan. Tepat sekali. Itu telah menjadi kenyataan. Sementara itu, harga sumber energi dan batu ether yang ditemukan di ruang bawah tanah terus meroket karena berbagai kegunaannya. Meskipun beberapa orang menyebutkan bahaya wabah penjara bawah tanah yang fenomenal, itu masih berdampak positif pada masyarakat kita. Tentu saja,
Kenyataan tidak seindah yang diberitakan di televisi. Itu bukan harapan, tapi lebih ke keputusasaan. Kebahagiaan ini tidak akan berlangsung lama. Ruang bawah tanah yang datang ke dunia dengan citra penuh harapan akan segera berubah menjadi bencana besar. Mengetahui fakta ini, Su Hien tidak bisa menerima berita bahwa ini dilaporkan sebagai cerita sepele. Mereka mengakhiri makan mereka, dan Su Hien mendorong Shin Suyong ke kamarnya, mengatakan bahwa dia akan mencuci piring. Su Hyuen kembali ke kamarnya setelah selesai mencuci piring. Berderak, Bu. Aku sudah selesai melakukannya. Suara Su Hien menjadi lebih lembut. Selama waktu yang singkat itu, Shin Suyong tertidur sambil berbaring di lemari. Sepertinya dia sangat lelah, melihat bahwa dia mungkin tidak tahu bagaimana dia tertidur. Su Hien diam-diam menatap Shin Suyong yang sedang tidur sebelum melihat selimut terlipat di samping dan menutupinya dengan selimut itu. Ibu, melihat wajahnya, isi perutnya berubah. Dia masih merasa canggung dengan istilah itu. Meskipun dia telah memutuskan untuk hidup sebagai Su Hien, dia tetap merasa canggung. Tetapi, tentu saja, akan sulit bagi siapapun untuk memahami mengapa pengabdiannya pada Su Hien begitu besar. Tunggu sebentar lagi. Dia ingin membalas sebanyak yang dia terima. Meskipun itu adalah pengabdian yang tidak ditujukan sepenuhnya padanya. Titik. Akhir dari pengabdian ini tidak boleh mengarah pada akhir dunia ini. Meskipun aku tidak bisa menjadi anak kandungmu, pikirnya sambil memejamkan mata dan memegang tangannya. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Tentu. Dia tidak akan membiarkan siapapun mati di bawah pengawasannya.